Halo semua, perkenalkan nama saya Yurmina Bahu, NIM 205220023. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi Psikologi Kristen, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, dalam video ini saya akan membahas sedikit materi tentang gangguan kecemasan. Nah, kita pasti bertanya-tanya, apa itu kecemasan? Apa yang menyebabkan kecemasan? Dan bagaimana cara kita mengatasi gangguan kecemasan itu? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama simak video ini untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, gangguan kecemasan itu merupakan masalah psikologis yang sering dialami pada usia remaja dan merupakan suatu respons fisiologis otak terhadap suatu ancaman yang berusaha dihindari oleh setiap orang. Nah, gangguan cemas ditandai dengan perasaan ketakutan disertai tanda somatik berupa sistem saraf otonom yang hiperaktif seperti sakit kepala, keringat, jantung berdebar, dan sesak ringan di dada dan perut. Yang berikut adalah jenis-jenis gangguan kecemasan. Nah, jenis-jenis gangguan kecemasan itu yang pertama, gangguan kecemasan umum. Nah, gangguan kecemasan menyeluruh yang ditandai dengan perasaan cemas atau khawatir terhadap berbagai hal yang tidak spesifik, mulai dari kecemasan terhadap kondisi kesehatan, pekerjaan, sampai reaksi berlebihan untuk hal-hal yang sederhana seperti berinteraksi dengan orang lain. Nah, gangguan kecemasan menyeluruh ini biasanya dirasakan hampir setiap hari dan terus-menerus hingga lebih dari 6 bulan. Akibat dari gangguan kecemasan ini, kita akan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, menjalani aktivitas, dan lain sebagainya. Selain munculnya rasa cemas berlebihan untuk berbagai hal, orang yang menderita gangguan kecemasan umumnya bisa merasakan beberapa gejala fisik seperti tegang, sakit kepala, mual, sulit berkonsentrasi, kesulitan tidur, sesak napas, dan mudah merasa lelah. Yang kedua itu gangguan fobias. Nah, gangguan fobias adalah salah satu gangguan cemas yang ditandai ketakutan hebat terhadap hal-hal yang tidak membahayakan diri atau seharusnya tidak menimbulkan rasa takut, seperti misalnya takut berada di ruang yang gelap, terus takut terhadap makanan tertentu dan takut terhadap warna tertentu dan lain-lain. Nah, seseorang dengan gangguan fobias ini umumnya akan menghindari hal-hal yang bisa memicu fobianya muncul. Misalnya, jika takut dengan warna merah, mereka akan berusaha untuk menghindari apapun yang berhubungan dengan warna merah. Atau bila mereka mampu memaksa diri menghadapi hal tersebut, mereka akan menghadapinya dengan penderitaan yang hebat. Nah, saat melihat hal yang sangat ditakuti, individu yang dengan gangguan fobia akan beraksi secara berlebihan. Misalnya, dengan berlari tanpa arah, bersembunyi, dan menghindar hal yang sangat ditakuti tersebut. Nah, dalam kondisi puncak, fobias dapat membuat jantung berdenyut kencang, keluar keringat hingga pingsan. Yang berikut itu gangguan panik. Nah, gangguan panik merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan adanya episode serangan panik berulang yang muncul tiba-tiba tanpa ada penyebab jelas. Bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kondisi ini bisa terjadi secara berulang dan akan mengganggu aktivitas
aktivitas harian maupun hubungan dengan orang lain. Yang berikut itu Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Nah, kecemasan pasca trauma yang kerap muncul pada seseorang yang mengalami kejadian traumatis, misalnya pernah menjadi korban perampokan, pernah cedera yang parah, atau berada di situasi yang mengancam nyawa dan KDRT. Nah, kebanyakan kasus yang mengalami PTSD akan terus berada dalam mode bahaya dan selalu berada dalam kondisi siap siaga. Misalnya orang yang pernah berada di daerah konflik atau KDRT akan langsung ketakutan saat mereka melihat KDRT tersebut. Yang berikut adalah gejala gangguan kecemasan. Nah, gejala yang seringkali muncul terdapat beberapa gejala umum yaitu yang pertama itu gejala fisik, yang kedua gejala emosional. Nah, yang pertama gejala fisik seperti detak jantung yang cepat atau berdebar-debar. Yang kedua itu keringat berlebihan atau telapak tangan yang selalu basah, tremor atau gemetaran, sesak napas atau perasaan tercekik, mual, sakit perut atau gangguan pencernaan lainnya, pusing atau lemah, otot tegang atau sakit kepala. Yang kedua gejala emosional itu ditandai dengan rasa takut yang berlebihan atau perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, sulit untuk fokus atau berkonsentrasi, irritabilitas atau mudah marah, kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, insomnia atau kesulitan tidur karena pikiran yang selalu gelisah. Nah, gejala-gejala tersebut dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Seringkali pengidapnya juga tidak menyadari kalau gejala yang mereka alami akibat gangguan kecemasan. Berikut itu adalah penyebab gangguan cemas. Yang pertama itu gangguan genetik. Nah, seseorang dapat memiliki kecenderungan genetik untuk mengalami gangguan cemas. Nah, jika seseorang memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan cemas, maka risiko untuk mengalami kondisi serupa juga akan lebih tinggi. Namun, faktor genetik bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan kecemasan, karena faktor lingkungan juga turut berperan. Yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, lingkungan juga dapat berperan penting dalam perkembangan gangguan kecemasan. Nah, stresor seperti pengalaman trauma atau kehilangan yang mendalam dapat memicu respon kecemasan yang berkepanjangan. Nah, di situ lingkungan yang tidak aman seperti kekerasan dalam rumah tangga atau situasi pekerjaan yang stres juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kecemasan. Yang ketiga itu perubahan kehidupan. Nah, terjadinya perubahan besar dalam kehidupan seperti pernikahan, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau kelahiran bayi baru dapat meningkatkan tingkat kecemasan. Kondisi ini dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian yang melampaui kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Pada akhirnya hal ini menyebabkan gangguan kecemasan. Yang keempat itu riwayat trauma. Nah, pengalaman trauma yang mengganggu seperti kecelakaan serius, pelecehan fisik, atau seksual, terjadinya traumatis lainnya dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius. Nah, kondisi ini lantas dapat mengarah pada gangguan kecemasan atau ini cenderung memiliki kecemasan yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak pernah mengalami trauma tersebut. Yang berikut itu adalah ketidakseimbangan zat kimia di otak. Nah, ketidakseimbangan zat kimia seperti neurotransmitter di dalam otak dapat berkontribusi terhadap perkembangan gangguan kecemasan. Misalnya, rendahnya kadar neurotransmitter serotonin dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Nah, ketidakseimbangan hormon seperti kortisol juga dapat
memainkan peran penting dalam timbulnya gejala kecemasan. Berikut adalah faktor psikologis. Nah, pengalaman masa kecil yang buruk, perasaan rendah diri, atau pola pikir negatif dapat berkontribusi pada gangguan kecemasan juga. Yang berikut adalah strategi penanganan dan pengelolaan. Yang pertama itu terapi kognitif perilaku atau CBT. Nah, CBT adalah jenis terapi psikologis yang sangat efektif dalam mengatasi gangguan kecemasan. Terapi ini membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir yang tidak realistis dan cemas. Yang kedua itu obat-obatan. Nah, obat-obatan seperti antidepresan, misalnya SSRI dan benzodiazepine dapat digunakan untuk membantu mengelola gejala kecemasan. Nah, obat-obatan ini harus digunakan di bawah pengawasan medis. Yang ketiga itu teknik relaksasi dan mindfulness. Nah, latihan pernapasan dalam meditasi, yoga, dan teknik relaksasi lainnya dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Nah, mindfulness juga membantu individu untuk lebih hadir dan tidak terlalu fokus pada kecemasan. Berikut itu olahraga dan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik dapat meningkatkan mood dalam mengurangi gejala kecemasan. Olahraga merangsang produksi endorfin yang dapat mengurangi stres. Yang berikut itu pendekatan sosial dan dukungan. Nah, dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok pendukung ini bisa sangat membantu. Berbicara dengan orang lain yang memahami bisa mengurangi rasa isolasi dan memberi perspektif baru. Yang terakhir itu menghindari pemicu, atau bila memungkinkan mengetahui situasi atau hal-hal yang dapat memicu kecemasan dan mencari cara untuk menghindari atau menghadapi pemicu tersebut bisa sangat membantu. Nah, penanganan gangguan kecemasan seringkali memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kombinasi antara terapi, obat, serta perubahan gaya hidup. Jika kecemasan mengganggu kehidupan sehari-hari, sangat penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.